Record mulai. Yuk, yuk Mamen. Nunggu sampah dulu lewat. Geruduk, geruduk, geruduk. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BGTK Sulawesi Tengah. Jika selama ini ada anggapan atau persepsi bahwasanya tenaga kependidikan atau disingkat TENDIK itu sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran di sekolah, maka anggapan itu sebenarnya keliru. Maka dari itu, untuk membahas itu semua, bagaimana peran tenaga pendidikan berfungsi menjalankan perannya di dalam proses pembelajaran di sekolah, mari kita simak podcast kali ini yang akan membahas tentang TENDIK bersama tamu spesial yaitu Ibu Endang Prihatin. Halo Ibu Endang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Endang adalah Ketua Tim Kemitraan dan Fasilitasi dari BGTK Sulawesi Tengah yang membidangi atau menyelenggarakan diklat tentang tenaga kependidikan. Oleh karena itu sangat pas jika kali ini kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Dan hari ini juga ada Ibu Wiwi dari SD. dari SD 15 Kota Palu. Beliau adalah salah satu peserta diklat TENDIK yaitu di bidang perpustakaan. Oke, boleh menyapa dulu ibu-ibu ke Saya sehat juga. Oke. Ya, jadi Bu Endang, langsung saja ini Bu Endang yang akan kami bukan pertanyakan sih, yang ingin kami tanyakan Siap. sebetulnya. Sebetulnya peran TENDIK ini kan kalau kita melihat di era pembelajaran mendalam ini sudah banyak mengalami perubahan ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu, apa sebetulnya peran mereka tenaga pendidikan ini dalam proses pembelajaran di sekolah itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi peran tenaga kependidikan, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan dan juga tenaga administrasi sekolah ini sangat membantu sekali ya, terutama kalau perpustakaan dengan laboratorium itu karena kan sangat terkait dengan proses pembelajaran di mana pembelajaran yang memanfaatkan laboratorium seperti IPA itu sudah jelas menggunakan laboratorium IPA, sementara mata pelajaran lain apapun itu sebenarnya bisa menggunakan atau memanfaatkan laboratorium karena justru di laboratorium di perpustakaan ya, mohon maaf perpustakaan. Karena di perpustakaan itulah banyak sumber belajar yang harusnya disediakan oleh sekolah. Iya, Bukan iya. hanya buku tapi media-media lainnya, media pembelajaran apakah audio maupun audiovisual. Begitu Mas Jadi Syarif. artinya memang perpustakaan ini bukan sebagai tempat untuk menumpuk buku saja, Iya, tapi betul. sebagai pusat pembelajaran aktif siswa Iya, bagaimana betul. mendukung dalam pembelajaran mendalam seperti itu Bu Iya, ya. iya. Baik, teman-teman BGTK Sulawesi Tengah, ini sebetulnya kan kita baru saja melaksanakan kegiatan Diklat TENDIK yang digawangi oleh Bu Endang. Sebetulnya kenapa sih kita kan jarang mendengar atau mungkin bahkan ini pertama kali Bu ya Ya, untuk pertama BGTK kali Sulawesi kalau Tengah BGTK. Ya, betul. menyelenggarakan Diklat TENDIK ya. Ya, Kenapa sih? Apa yang dilatar belakangi sehingga Diklat ini muncul seperti iya, itu? baik. Kan sekarang sudah bukan cuma memang sudah zaman globalisasi ya, banyaknya perubahan teknologi, ilmu pengetahuan itu juga perlu diiringi dengan perkembangan di sekolah. Mhm. Jadi segala perkembangan ilmu pengetahuan itu juga betul-betul harus meresap atau terjadi di seluruh lingkup sekolah, bukan hanya di dalam kelas tapi juga di Mhm. tempat-tempat lainnya, terutama di perpustakaan, karena perpustakaan itu kan bisa dimanfaatkan bukan hanya pada saat mata pelajaran atau gurunya itu ada. Paling sering ketika guru tidak ada, itu tempat yang paling asik kalau misal Mhm. sekolahnya menyediakan sarana prasarana dengan baik di perpustakaan. Apalagi kalau perpustakaannya itu tempatnya menyenangkan. Ya, tempatnya menyenangkan, ditata sebaik mungkin. Kemudian mungkin yang dulunya kalau ada di perpustakaan itu dilarang ribut. Nah, sekarang kan bisa jadi itu Nah, boleh ribut tapi yang positif ya gitu ribut Bu ya. positif yang sudah diubahlah Heeh. kesan-kesan yang menakutkan di perpustakaan. Nah, Begitu. terus gini Bu Indang, saya melihat
ada beberapa jurnal yang salah satunya Bu ya dari Jurnal Inovasi Riset Akademik volume 8 nomor 4 tahun 2022. Jadi di dalam riset tersebut mengatakan bahwa peran Tendik itu dia melakukan survei penelitian. Hasilnya peran Tendik itu tidak sesuai harapan siswa. Itu karena beberapa hal, karena Iya, pelayanan administrasi yang kurang ramah, lama, dan kalau ada hambatan atau kendala kurang sigap dalam penanganan. Kemudian ini Tendik Bu ya, bukan fokus ke iya, perpustakaan tapi iya, secara semua keseluruhan. teknik. Kemudian hasil riset itu juga mengatakan bahwasannya petugas Tendik itu kurang update informasi dan teknologi. Betul. Dan yang terakhir ini hasilnya mengatakan penempatan Tendik tidak sesuai dengan bidangnya atau Ya, sesuai kompetensinya. Nah, melihat fakta ini kan hasil riset ya. Menurut Bu Endang, apakah ini selaras dengan kegiatan yang kita laksanakan ini, Bu Endang? iya, sangat selaras ya. Jadi bukan hanya di bagian perpustakaan, termasuk di dalamnya sebenarnya Mm-mm. administrasi dan juga laboratorium. Karena selama ini administrasi itu hal yang paling banyak, tapi paling sering dilupakan. Misalnya saja dalam pengisian Dapodik, kenapa itu berkali-kali berulang-ulang terutama untuk siswa yang boleh dikata perubahannya sedikit. Sementara kalau misalnya dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, hal ini lebih cepat karena sekolah termasuk dalam kota sekarang sekolah saya lihat masih banyak yang mengedarkan eh, lembaran ya Iya, iya. untuk diisi dalam Dapodik. Padahal itu kan bisa saja sekolah supaya lebih cepat buatkan saja ke dalam aplikasi Mm-mm. atau paling sederhana Google Form itu Iya. cepat malah membantu. Jadi beban anak-anak juga senang, orang tua Mm-mm. juga senang karena tidak perlu meluangkan waktu untuk mengisi format-format tertentu. Kalau menggunakan Google Form dia kan bisa sambil duduk di rumahnya sambil santai-santai. Ini bisa lebih cepat ditangani. Oh iya, Begitu. oke, terima kasih Bu Endang. Jadi teman-teman di sini juga sudah ada Ibu Wiwi tadi saya bilang dari SD 15 Kota Palu. Beliau salah satu peserta untuk pertama kali dan beliau pertama kali juga sebagai pesertanya. Bu Wiwi, ini merupakan pelatihan pertama ya secara luring Bu ya. Diklat ya, diklat Iya, ya. Menurut Bu Wiwi gimana impresinya di hari pertama, kesannya? Kesannya penasaran dengan Heeh. materinya di awal-awal pertama, hari pertama itu penasaran. Terus semangat karena kayaknya ini hal baru. Mhm. Mungkin sebelumnya kami biasa mengikuti pelatihan, metodenya yang berbeda. Seperti apa itu metode biasanya yang ikut pelatihan? Yang Kalau yang pernah pelatih Ibu Wiwi ikuti? Ya, yang biasanya dilaksanakan itu entah dinas pendidikan atau dinas perpustakaan daerah, Mhm. itu biasanya kami diundang, ada yang 1 hari, ada yang sampai 2-3 hari, diundang datang, duduk, dengar dengar materi, kalaupun ada ya prakteknya, praktek, terus itu pulang. Mhm. Oh begitu ya. Seperti itu. Hal barunya yang menurut Bu Wiwi paling berkesan apa? Hal Hal baru. barunya dengan metode yang berbeda, kerja tugas, Mhm. terus di sini kita diajarkan pola pikirnya kita berkembang. Bagaimana sih jadi seorang tenaga perpustakaan yang baik? Hmm. Di sini yang saya rasakan sekali itu pola pikirnya kita yang dirubah. Mhm. Iya. Oke, kalau menurut Bu Wiwi ada satu momen nggak yang menurut Bu Wiwi itu begitu berkesan momen ya? Mungkin bersama teman-teman atau secara pribadi seperti itu. Momen yang berkesan yaitu untuk bersama teman-teman di sini kita diajarkan berinteraksi, kerja sama Mhm. tim. Terus momennya juga kita bisa kunjungi sekolah-sekolah perpustakaan yang menjadi rujukan. Itu momen-momen yang paling berkesan. Nah, saya kembali ke Bu Endang, silahkan di over lagi. Ini mohon maaf ya teman-teman karena kita eh, terbatas. Kemudian kembali ke Bu Endang tadi ya. beliau mengatakan merasakan perubahan mindset ya, mindset yang berubahkah? Apakah memang itu tujuannya pelatihan ini Bu? Untuk perubahan mindsetnya itu yang mungkin diukur atau bagaimana Bu Endang? Kalau terkait dengan tujuan kegiatan ini, yang pertama itu sebenarnya supaya terjadi peningkatan atau pengembangan pada kompetensi Mm, profesional, kepribadian dan sosial dari masing-masing peserta. Dan yang kedua itu supaya para tenaga kependidikan ini mulai sedikit demi sedikit mempelajari atau mengadaptasi teknologi dalam memberikan pelayanan, terutama terkait dengan pembelajaran mendalam. Ya, memang juga kami harapannya
dampak yang tidak secara kasat mata langsung disebutkan, salah satunya adalah perubahan pola pikir dari tenaga kependidikan bahwa mereka itu hanya sekedar memenuhi tenaga kependidikan di sekolah, tapi mereka harus menyadari bahwa peran mereka itu juga cukup besar dalam menunjang proses pembelajaran. Demikian. Oke, tidak cuma sebagai komplimen tapi Iya. menjadi bagian integral dari Ya, sebuah sistem di betul, sekolah begitu. betul Oke, terima sekali. kasih Bu Endang. Jadi rekan-rekan, ini kita sedang berlangsung dan mungkin kalau ke depannya rencana seperti apa Bu Endang? Ini kan baru tahap 1 ya. Ya, baru Nanti tahap ke depannya 1. seperti apa? Ya, baik. Untuk tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium kami adakan 1 gelombang, tapi untuk tenaga administrasi sekolah ini akan berlangsung sebanyak 2 gelombang. Tanggal 15 besok akan dimulai gelombang kedua untuk tenaga administrasi sekolah. Tapi harapan ke depan, karena sekarang kita itu baru memberikan peningkatan kompetensi atau pelatihan pada tenaga perpustakaan dan tenaga laboratorium, ke depannya itu keinginannya adalah menyasar juga kepala laboratorium dan Ya. kepala perpustakaan. Begitu juga dengan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan sekolah serta tenaga keuangan sekolah atau yang biasa disebut bendahara. Itu Itu juga belum dilaksanakan tersentuh. tahun ini juga Bu ya? Mudah-mudahan tahun ini juga karena tetap kita mungkin Oke. menunggu anggaran ya. Menunggu anggaran. Nunggu Oke, anggaran. jadi mungkin persiapan saja bagi teman-teman teknik lain atau mungkin dinas pendidikan Bu ya, Ya, bisa yang juga. terkait kita bukan kita sih Bu Endang. Ya, Secara kementerian lah BGTK BGTK untuk melaksanakan pelatihan teknik yang lain di tahap selanjutnya, dimohon kesiapannya. Kemudian Ibu Wiwi ini, eh, selama ini kan sudah berakhir ya pelatihannya, diklatnya, apa saran perbaikan untuk kami, di BGTK supaya penyelenggaraan, diklat selanjutnya itu lebih baik? Saran perbaikannya seperti apa? Untuk dari saya, untuk saran perbaikan berikutnya, semoga ini berlanjut dan semua tenaga perpustakaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu semuanya dapat dampaknya ini. Itu mungkin ke depannya untuk dari materi pelatihan itu dilibatkan juga dari pustakawan yang ada di perpustakaan, entah Oke. perpustakaan kota atau provinsi. Praktisi Ya, ya, oke. supaya lebih fokus teman-teman juga yang mungkin masih kurang dalam pengetahuan tentang pengolahan perpustakaan itu lebih bertambah dan lebih tahu ilmunya, terutama dalam bidang teknologi, bagaimana itu perpustakaan digital itu sangat-sangat membantu untuk pengelolaan perpustakaan sekolah. Oke, baik, terima kasih Bu Wiwi. Saran itu kami terima, mudah-mudahan nanti bisa menjadi saran perbaikan kami di kedepannya ya. Kemudian satu kata Bu Wiwi untuk teman-teman nih, untuk teman-teman di tenaga, kalau Ibu di perpustakaan ya, mungkin bisa disampaikan pesan atau satu kata saja mengapa gitu. Satu kata pesannya itu terus belajar. Oke. Kita sebagai tenaga perpustakaan harus mau berkembang, kita harus berkembang, meningkatkan bagaimana itu perpustakaan, bahwa perpustakaan itu adalah jantungnya sekolah. Jadi kita harus berkembang, mengembangkan diri, bagaimana itu mengelola perpustakaan menjadi perpustakaan yang menyenangkan, bisa meningkatkan minat baca anak-anak. Kemudian secara IT juga harus lebih dikembangkan. Jangan sampai anak-anak itu datang cari informasi di perpustakaan, kita sebagai petugas perpustakaan tidak bisa menjadi menjadi mendapatkan untuk memberikan informasi itu kita kurang memadai, kurang fasilitas, tenaga SDM-nya kita itu kurang, kita jangan sampai kurang dalam hal Iya, iya. itu. Oke, ada lagi? Itu Oh saja. ya. Oke, satu kata terakhir Bu Endang untuk Tendik Sulawesi Tengah. Untuk Tendik bertransformasilah, berubahlah supaya jangan hanya jadi tenaga kependidikan yang pasif, tapi juga turut aktif dalam membantu proses pembelajaran di sekolah. Tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Endang, Bu Wiwi. Saya setuju dengan kata-kata tadi Bu Wiwi mengatakan
perpustakaan atau tendik itu jantung dari sekolah gitu ya. Itu sangat setuju, dan supaya jantung itu terus berdenyut, tetap sehat jantungnya terus berdenyut, maka tendik harus selalu mengupgrade diri seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja perbincangan kami bersama Ibu Endang dari tim kerja kemitraan dan fasilitasi, dan Bu Wiwi dari SD Negeri 15 Kota Palu. Mohon rekan-rekan sahabat BGTK yang ingin mempunyai ide atau saran topik podcast selanjutnya, silahkan komen ya, komen di saluran channel YouTube kami di BGTK Sulteng. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Bu Endang. Oke, makasih sudah take kedua.